teman-teman muslim yang lain yang menyerukan wah kita harus berislam secara kafah gitu kan. Mereka memahami berislam secara kafah itu ya kita harus menerapkan syariat Islam di negara Indonesia ini begitu. Nah, tapi saya itu kan mereka mengambil ayatnya dari ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah gitu kan. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara kafah. Terjemahan mereka seperti itu. Tapi saya menerjemahkan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Halo, apa kabar sahabat setia Danura Lubis? Kembali lagi dalam konten ngobris atau ngobrol bareng Danura Lubis. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini ngobris mendapat suatu kehormatan besar karena berhasil mendatangkan atau mengajak, bukan wawancara ya Pak, istilahnya kita diskusi santai bersama seseorang yang barangkali teman-teman sudah pada kenal ya, melihat di media sosial dan segala macam, yaitu tiada lain dan tiada bukan Ustadz Ahong. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah Ustadz Ahong ini sebagaimana mungkin teman-teman sudah tahu, beliau adalah penggiat sosial media dalam konten keagamaan. Nah, teman-teman ngobrol sekalian, Ustadz Ahong ini sebenarnya adalah sahabat saya semenjak saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah teman seperjuangan saya sewaktu saya S1 di Fakultas Adab dan Humaniora. Ustadz Ahong ini teman sekelas saya sering datang ke rumahnya buat sekedar numpang itu ya, bikin skripsi waktu itu. Nyontek ya? Nyontek. Bukan nyontek, bertukar ilmu Ustadz. Oh, gitu. Ya. Itu ini adalah jujur ya teman-teman ya, salah satu orang yang paling berjasa dalam skripsi saya ya Ustadz Ahong ini. Karena dari beliaulah ide atau judul skripsi saya itu tercipta gitu. Tapi judulnya doang, setelah itu saya suruh sendiri. Jadi yang penting sih emang judulnya, dari judul setelah itu ya bisa mengalir gitu aja. Nah, kalau gue yang ngerjain ntar gue jadi joki dong. Iya benar. Jadi ini deh ya, joki ya, iya, bayar boleh jasanya ya. Nah, alhamdulillah nih setelah sekian tahun nggak berasa ya kan, masing-masing sudah lulus. Ternyata Ustadz Ahong ini sudah jadi orang yang ya boleh dibilang sukses lah, dari Amin, mulai, Allah. dari mulai penggiat sosial media di Instagram ya Ustadz ya? Ya di semua media sosial sih, Instagram ada, di TikTok ya walaupun baru sedikit followernya, di Twitter ada, di Hello ada, juga di ada. YouTube Bincang Syariah ada. Nah, Ustadz Ahong, ini gue penasaran nih, kok bisa nih sekarang bisa sampai istilahnya kesibukannya itu di sosial media dalam konten keagamaan, membawakan narasi Islam yang damai dan sejuk ya. Nah, kesibukannya apa aja nih Ustadz, terutama di sosial media kita? Monggo. Ya ini nggak sibuk-sibuk banget sih. Oh iya. Ya, apa namanya, ini dulu teman gua waktu kuliah ya tidur bareng gitu ya. Bukan tidur bareng ini ya, maksudnya tidurnya ya, kita ya. Ya tidur bareng, makan bareng gitu kan. Bukan layaknya suami istri ya. Layaknya teman dekat begitu. Nah, jadi dari S1 kemudian S2. Nah, setelah S2 itu aktif di ini ya, di mengelola situs keislaman bincangsyariah.com bersama teman-teman di Al-Bukhari Institute gitu. Jadi semenjak tahun 2020 itu saya aktif tampil di media sosial, membuat konten-konten keislaman yang bernuansa moderat, ramah, toleran dengan sesama begitu ya.
Itu Bang Danu. Oke. Ustadz, ini Ustadz Ahong, kalau boleh tahu, kenapa yang diangkat itu konten yang bernuansa moderat? Adakah inspirasi dari Ustadz Ahong pribadi, Ustadz Ahong sendiri itu dari mana inspirasi sosoknya nih? Islam yang moderat itu adakah sumber inspirasinya, boleh di-share nih, Ustadz? Iya Bang Danu, kita kan dulu sebelum kuliah itu nyantri atau pesantren gitu ya. Dulu saya nyantri di Cirebon, tentu juga secara keilmuan ya, basis keilmuan saya dari pesantren begitu ya. Yaitu dari kiai-kiai saya memang sudah mengajarkan Islam yang tidak penuh dengan kebencian gitu ya terhadap yang berbeda gitu. Bahkan kiai saya itu dulu berteman dekat ya dengan beberapa orang Chinese misalnya, ya yang tadinya punya sakit gitu kan, konsultasi, kemudian yang pada akhirnya gitu selain berikhtiar ke dokter juga minta doa ke kiai Chinese gitu. Walaupun berbeda agama begitu, jadi tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda pemahaman begitu. Jadi memang sejak dari dulu di pesantren, kemudian kuliah juga, selain kuliah sambil belajar hadis di Kiai Ali Mustafa Yakub, beliau juga di antara tokoh Islam yang fanatik terhadap agamanya, tapi beliau tetap moderat begitu, tetap moderat terhadap siapapun yang berbeda. Jadi itulah Bang Nanu. Jadi dari guru-guru di pesantren maupun di kampus begitu ya, semuanya mengajarkan pada Islam yang tidak membenci ya. Islam yang mengajarkan terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan ya, di tengah-tengah. Istilahnya Islam yang wasatia. Itu ya teman-teman, menarik sekali tadi yang disampaikan Ustadz Ahong. Saya garis bawah itu boleh berfanatik dalam agama, tapi jangan membenci yang berbeda gitu ya teman-teman. Luar biasa sekali. Lanjut ya Ustadz Ahong ya. Lanjut. Nah ini tadi ngomong-ngomong soal Chinese nih Ustadz. Ini gue penasaran nih, kan nama asli lo nih Ibnu Haris nih waktu kuliah. Dulu kan waktu kuliah manggilnya Riz aja kan. Ternyata sekarang kenapa ini apa nih, Ustadz Ahong ini nama panggung atau nama seperti apa nih? Kenapa ada nama-nama Chinese-nya? Padahal kan kalau yang gue tahu kan lo nggak ada keturunan Tionghoa ya. Orang tua kan ya Jawa lah gitu. Ini Ustadz Ahong ini nama apa nih Ustadz sebenarnya? Bukan nama panggung juga sih. Kalau panggung kan gue bukan biduan. Iya boleh. Ya, nah itu nama dari teman-teman dulu ya. Waktu di Darussunnah gitu ya, di Darussunnah dulu waktu nyantri sambil kuliah itu, ya ada beberapa teman yang manggil Ahong gitu kan. Sebenarnya juga dulu waktu masih kecil ataupun waktu dulu di Cirebon itu juga ada beberapa orang yang manggil Ahong gitu ya. Ahong itu kan kalau di Cina sendiri itu ustadz artinya. Jadi kalau Ustadz Ahong, ustadznya ustadz. Biasa sekali ya. Jadi kuadrat itu. Iya. Ya itu makan cuman nama aja dari orang-orang gitu ya. Kemudian dikasih ustadz itu ya biar nggak ketuker sama Ahong yang petinju gitu. Ya kan ada Ahong petinju tuh. Sama martabak Ahong. Oh iya, ada martabak Ahong juga. Iya. Saya baru tahu tuh Ustadz, ya Ahong itu ternyata maknanya tuh Ustadz ya dalam bahasa. Iya, kata teman-teman yang pernah ke Tiongkok gitu kan, Ahong itu ya Ustadz katanya. Berarti kalau Ustadz Ahong, Ustadznya Ustadz. Nah biar nggak tuker dengan martabak Ahong. Walaupun ada ikan bakar Ahong itu punya gue ya. Nah itu ikan bakar Ahong teman-teman. Nanti yang di deskripsi boleh lah. Ikan bakar Ahong tuh gue udah nyobain sendiri, pokoknya luar biasa dah ini. Jadi yang gue suka nih dari Ustadz Ahong yang bikin gue tertarik itu, boleh share sedikit ke Ustadz. Iya. Ustadz Ahong ini sering bilang sama gue, dakwah itu bukan pencarian, bukan pekerjaan, tapi apa Ustadz? Dakwah itu bukan ya suatu panggilan nurani gitu.
kalaupun ada rezeki dari situ ya berarti kan itu memang rezeki yang min haitsu la yahtasib begitu ya. Rezeki yang tidak terduga-duga gitu. Nah, makanya gue buka bisnis gitu biar nggak ngambil orientasi dakwah kita ya memang benar-benar murni gitu ya untuk pengembangan dakwah Islam gitu ya. Betul. Yang nggak semata-mata nggak semata-mata mencari ini ya, mencari sumber dari penghasilan. situ. Jadi gitu dan jadi gue ya namanya kalau Ibnu Haris kayaknya kurang menjual, makanya ini Ustadz Ahong menjual tuh dalam arti lebih dikenal sama orang gitu ya. Jadi ada brand tersendiri lah. Iya, kan penting itu brand. Iya, brand penting. Dan kalau ya gue ingat ucapan atau penjelasan dari Gus Baha, ya kan, orang-orang yang punya kualifikasi tertentu, misalnya ada dokter ataupun ada ahli apa lagi ya ahli arsitektur, mereka kan ini ya mengumumkan keahlian mereka gitu ya. Kita yang punya background agama, yang punya background pengetahuan agama, ya nggak ada salahnya kita umumkan bahwa ya saya mengerti agama gitu, bukan untuk dijual tapi ya untuk disebarkan ke masyarakat biar masyarakat nih pemahaman keagamaannya ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita gitu. Ya walaupun kita merujuk ke Rasulullah tapi ada tangganya gitu, nggak ujuk-ujuk kita langsung ke Rasulullah gitu kan. Oke, sekarang banyak kitab hadis atau banyak kitab yang sudah diterjemahkan, tapi kan harus punya ilmu untuk mengupas itu semua gitu kan Danu ya. Oke. Luar biasa sekali. Masih inget nggak ilmu bahasa Arabnya? Ya dikit-dikit masih cuman harus dimurojaah kembali. Ya. Namanya pekerjaan tidak sesuai dengan apa bidang ya jadi banyak ya, yang apa-apa terlupakan. Udah ada Ustadz Ahong. Nah, data yang tidak tuh. Lanjut ya Ustadz ya. Ustadz Ahong ini teman-teman pada tahun 2020 kemarin adalah pemenang dari atau peraih ya Ustadz, peraih penghargaan Ma'arif Award ya, 2020. Nah, boleh dijelaskan ke teman-teman nih Ustadz Ahong, sebenarnya penghargaan Ma'arif Award itu apa sih itu? Barangkali ada teman-teman kita yang belum tahu. Monggo Ustadz. Ya nanti lebih jelasnya bisa searching di Google, udah banyak ya data digitalnya. Yang gue tahu, jadi Ma'arif Award itu diberikan kepada mereka aktivis-aktivis perdamaian, aktivis-aktivis yang suka mendamaikan orang-orang berkonflik gitu ya. Terus juga baik yang secara rata-rata sih ya yang langsung ke lapangan gitu ya. Ya kayak aktivis-aktivis di Poso, di Ambon gitu yang dulu pernah mengalami konflik dan mereka ikut andil untuk mendamaikan, menjadi juru damai antara kedua belah pihak yang ini ya, yang berseteru gitu kan. Dan anak-anak muda ataupun orang-orang yang aktivis-aktivis yang punya gagasan-gagasan baru gitu ya untuk kemanusiaan, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya itu Danu. Jadi dari 2012-an kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Itu ada 2 tahun belakangan, 2 tahun sekali itu ada yang mendapatkan anugerah Ma'arif Award itu. Kemarin juga 2022 ini baru ada beberapa yang mendapatkan Ma'arif Award juga. Lagi ya? Ya 2020 kemarin saya sendirian kebetulan. Jadi waktu itu Ma'arif Award ini dari lembaganya almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, yaitu Ma'arif Institute. Ya sebagaimana teman-teman udah tahu bahwa Buya Syafi'i itu kan orang paling ya bapak bangsa yang hidupnya sederhana gitu ya, nggak glamor. Kemudian beliau juga mempunyai gagasan-gagasan kebangsaan yang luar biasa gitu. Sekalipun beliau muslim yang fanatik, tapi terhadap orang-orang yang berbeda beliau tetap merangkul gitu. Itu Bang Danu. Jadi apa yang Ma'arif Award berikan itu
ya menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk terus mengampanyekan konten-konten Waktu itu khususnya keislaman dan Marif damai. kategori Ustadz Ahong sebagai itu ya, penyebaran narasi damai di sosial media ya, Ya, media digital ya. iya, kan biasanya yang lapangan ya, ini ya. Nah ini waktu 2020 itu yang dicari memang yang aktif di media digital gitu. Nah, itu waktu itu saya di antara beberapa nominator ya saya yang terpilih gitu ya dari penilaian beberapa juri-juri, ada Renal Kasali dan lain sebagainya gitu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, mungkin di digitalnya di YouTube dan lain-lain itu Marif Award 2020 bisa di-search sendiri. Itu ditayangkan di Metro TV Ustadz waktu itu ya. Ada di Metro TV teman-teman waktu itu. Oke, teman-teman, Ustadz gini nih. Dari sekian banyak buku ya yang sudah Ustadz Ahong buat, karya-karya dari Ustadz Ahong, itu ada satu buku nih Ustadz yang menarik bagi saya nih. Kebetulan saya juga udah baca bukunya, yaitu Islam Kafah, bukan ajaran penuh amarah ya. Nah, ini gue tertarik nih Ustadz dengan satu tulisan yang istilahnya gue underline lah, bahwa kenapa sekarang ini kita umat Islam itu malah ada beberapa pihak yang ya mohon maaf ya, jadi lebih ke keras gitu Ustadz. Jadi mengajak orang itu tapi dengan agak keras gitu. Padahal Islam sendiri di situ di buku itu dijelaskan ya, Ustadz menjelaskan bahwa Nabi sendiri itu datang itu ketika masyarakat Arab suka berperang ya Ustadz ya, tradisi berperang. Itu ingin menghapuskan tradisi berperang itu. Tapi kok malah sekarang kita ingin malah seolah ingin keras ya Ustadz ya. Nah ini menarik sekali Ustadz. Boleh dijelaskan lagi Ustadz soal yang Islam bukan ajaran penuh amarah ini gimana Ustadz? Ya, pertama itu buku itu merupakan kumpulan tulisan dari apa yang pernah saya tulis di Bincang Syariah, kemudian saya edit ulang dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Itu salah satu lini usahanya Mizan, punyanya ini ya Pak Haidar Bagir gitu. Nah, memang di situ itu judul Islam Kafah. Kan ada orang yang teman-teman muslim yang lain yang menyerukan wah kita harus berislam secara kafah gitu kan. Mereka memahami berislam secara kafah itu ya kita harus menerapkan syariat Islam di negara Indonesia ini begitu. Nah, tapi saya itu kan mereka mengambil ayatnya dari ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah gitu kan. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara kafah. Terjemahan mereka seperti itu. Tapi saya menerjemahkan berbeda karena itu saya kutip dari kitab tafsir karya Thohir Ibnu Asyur gitu, ulama Tunisia. Nah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, wahai orang-orang yang beriman, berdamailah secara menyeluruh gitu kan. Ya tadi sempat disinggung sama Danu bahwa Nabi datang itu di tengah konflik kesukuan gitu kan. Tradisi berperang Ustaz ya. Iya, tradisi berperang yang sangat sangat intim banget, intens. Nah, tadinya kan suku antar suku, kemudian ada juga peperangan antara umat Islam dengan orang-orang musyrik Mekah begitu kan. Nah, pas turunnya ayat itu, yaitu ayat-ayat yang turun di akhir-akhir periode Nabi mau wafat gitu ya, sekitar Nabi kan wafat 10 Hijriah. Sekitar 10 Hijriah ya. Nah itu nggak jauh dari situ. Nah itu inginnya Allah memesankan pada Nabi bahwa ya jangan perang terus, kalau bisa kita berdamai saja, berdamai. Fisilmi asilmi itu artinya damai. Kedamaian. Kedamaian begitu. Itu yang menjadi dasar dalam Islam itu adalah perdamaian, bukan peperangan. Gitu. Jadi ketika misal kalau kita korelasikan dengan dunia dakwah gitu kan,
atau dunia kita berinteraksi dengan sesama gitu. Kalau kita perang kan cenderung marah, galak gitu kan. Kalau kita dakwah dengan cara yang keras, kita dakwah dengan cara yang galak-galak gitu kan. Ya orang kalau nggak takut ya kan kabur gitu kan. Jadi segan ya orang ya. Iya, bukannya segan lagi kan. Kalau segan kan ini ya masih mending, masih ini mah takut gitu. Jadi nggak mendekat. Ilfil. Jadi ilfil. Ya makanya beberapa teman-teman follower atau netizen gitu kan, kalau ya karena pembawaan gua slow santai gitu, ya orang-orang yang memang sukanya gaya kayak gini ya, ya lebih nyaman gitu. Lebih nyaman. Kalaupun ada perbedaan ya namanya sunnatullah, kita berbeda. Pasti ada aja Ustaz ya. Iya. Ya makanya kalau semakin luas wawasan kita, pasti nggak gampang nyalah-nyalain orang lain. Nah, orang yang gampang nyalah-nyalain orang lain biasanya wawasannya kurang luas, terus jaringan pergaulannya juga nggak banyak gitu. Jadi cenderung sering menyalah-nyalahkan orang lain gitu. Ya kalau kita punya temennya banyak, kita kan tahu sudut pandang orang jadinya. Kalau kita temennya itu aja gitu, misalnya kita temennya seagama aja atau sesuku aja, nggak pernah membuka diri di situ-situ aja jadi ya. Nggak pernah hidup atau membuka diri di komunitas yang heterogen, bukan yang homogen, ya kita akan kaget nanti. Nah, kalau kita udah biasa heterogen terus kayak yang homogen ya, kita udah nggak kaget lagi gitu. Karena saya juga dulu di pesantren ya homogen, semuanya orang Islam, santri, rata-rata orang Jawa gitu kan. Tapi ketika kita misalnya ke ibu kota yang semua suku hampir ada di sini, semuanya ada di situ ya, semua agama hampir ada di sini, yang sesat juga ada, ya kita temenin nggak apa-apa. Yang nggak bertuhan juga banyak ya, orang-orang ateis gitu kan. Notice ya.